Kembali lagi di Jalan 13, Jalanmu Bukan Jalanku. Bersama saya Sreman dan rekan saya Ayik. Di sini kita akan menguak sejarah, menguak misteri yang ada di tempat ini. Di sini kami bersama dengan Cak Mat. Sebagai apa di sini Cak Mat? Sebagai bersih-bersih, tata lingkungan. Semua pangkat di sini diborong sama Cak Mat ternyata. Nah, kalau boleh tahu Cak Mat ya, di sini tuh kenapa di sini tuh kok ada tempat kayak sendang gini, kok bagus, ada tempatnya bagus. Terus di sini banyak tempat-tempat kayak tempat wisata. Ini tempat wisata atau tempat apa sendang ini? Aslinya sendang ini bukan tempat wisata. Ini mengandung sejarah. Ada unsur-unsur negatif dengan istilahnya wong tua itu tombo. Kalau boleh tahu ini namanya sendang apa? Oh, sendang apa? Apa namanya? Sumber unggulan kur. Nah, jadi kita di tempat yang bernama Sumber Umbulan Kur. Kok kur? Apa Pak? Kur itu Pak? Kur niku menungso kedah. Namun Tafakur gitu. kedah semerap ten dirinya kiambak. Berarti bisa dikatakan tempat ini adalah tempat untuk mencari jati diri Pak. Kok bisa seperti itu? Apakah dulunya di sini itu sering digunakan sebagai tempat bertapa, tempat apa? Padahal ini kan sumber air. Filosofinya itu sama leluhur itu. Kalau cerita itu seperti itu. Oh, berarti diamanahi kalau di sini itu adalah tempatnya namanya Sumber Kur, tempat untuk mencari jati diri. Makanya sumber kur adanya di mana? Sumber Kur adanya di mana? Jadi ini sang barang lah wis menep, iku wis kena dirasakno. Iso ayam tentrem mergone wis menep. Allah. Banyu pun budak lah wis menep, jadi bening seger. Mau mantap. Itu tadi di situ itu nanti kita jalan-jalan ke tempat yang namanya Sumber Kur itu, yang di sana terdapat mata air. Mata airnya sangat sejuk. Oh, asik pokoknya. Mau masuk. Kalau menurut Cak Mat sendiri di sini tuh kenapa kok sampai dikunjungi orang-orang? Apakah di sini tuh mempunyai sesuatu yang ada petuahnya, ada keramatnya? Kalau sebagian orang kesini tuh cuma ingin tahu, bersenang-senang, mandi. Sebagian orang ada yang mencari filosofinya. Berarti selain digunakan untuk rekreasi, di sini juga digunakan untuk istilahnya semedi, topo, mencari jati diri. Kalau masalah itu, menurut Mas Ayik, energi di sini itu seperti apa, Mas? Sebelum saya membahas soal energi, alangkah baiknya sekarang kita berada di daerah Karangploso, dusun Ngenep. Jadi teman-teman yang pengen pengen main-main ke daerah Karangploso, dusun Ngenep bagian utara mungkin. Jadi bisalah nanti main-main ke daerah sini, mungkin bisa langsung, kalau untuk tanya-tanya bisa langsung menghubungi Cak Mat di sini. Nah, jadi gini, berhubung kita sendiri sekarang, kita ngobrol santai ya? Iya Mas ya? Santai. Kalau santai diseruput dulu. Cak Mat mau diseruput. Kopinya. Jadi permisi nih teman-teman, saya sambil ngopi juga. Ini jajan juga ada. Jadi ini kebetulan kita lagi santai juga. Nah jadi gini,
kalau membahas soal energi. Jadi saat saya sudah mulai masuk dari bagian apa tadi ya, belakang ini apa, Pintu masuk. iya bisa dikatakan pintu masuk. Jadi kalau bisa dilihat di sini nih sebenarnya apa ya, rame. Ramai. Jadi aktivitasnya nggak hanya aktivitas satu dua makhluk aja. Jadi bisa dikatakan hampir seperti kawasan pemukiman. Pemukiman. Iya. Jadi juga tadi sempat saya lihat beberapa apa seperti ini mas, apa kayak pendopo. Pendopo. Kayak pendopo di daerah pojok sebelahnya. Ya musola atau apa itu sebelah sana sih, itu ada pendopo sekitar 2-3 pendopo. Kemudian ada beberapa sosok juga yang sempat berinteraksi dengan saya juga. Dan di sini yang unik yang nggak pernah saya temukan, ada satu sosok Iya. yang nggak pernah saya temukan dimanapun. Di sini kalau bisa disebut, kalau orang Jawa, kalau yang pernah dengar, mereka dari jenisnya korowongso. Korowongso. Apa itu mas? Saya tidak Jadi tahu. mereka bukan dari jenis jin, juga bukan dari alien. Alien. mungkin bisa jadi kalau dikatakan alien enggak. Cuman gini loh, kalau wongso ini mereka berinteraksinya mereka melalui indera penciuman kita. Bisa dipahami. Jadi gini, jika ada satu sosok ingin berinteraksi dengan kita, mereka mengeluarkan satu Ciri-ciri. jadi mereka mengeluarkan apa ya? Bau khusus. Mereka berinteraksinya seperti itu. Mungkin kalau istilahnya di bangsa jin itu ada yang hampir mirip dengan Korowongso. kuntilanak. Kuntilanak bisa, pocong juga bisa. Oh, mbak-mbak istilahnya. Jadi kan mereka kalau interaksi dengan manusia kan mereka mengeluarkan aroma-aroma tertentu. Iya. Nah, kalau wongso juga seperti itu, cuman wujudnya mereka nggak berwujud seperti kuntilanak dan juga nggak seperti pocong. Nggak serem. Kalau dikatakan serem atau enggak, sebenarnya kalau wongso ini mereka lebih dominan, hampir menyerupai seperti siluman. Oh, siluman. Jadi kan kalau bangsa siluman mereka itu lebih dominan dengan istilahnya campuran antara manusia dan juga hewan. Ada yang juga lebih dominan kepada hewan. Kalau siluman seperti itu. Jadi kalau dilihat dari sisi tak kasat mata, aktivitas yang terjadi di daerah sini sangat-sangat ramai. Apalagi kalau untuk malam-malam tertentu. Saya potong dulu Mas Aik ya. Monggo. Berdasarkan penglihatan dari rekan saya Cak Mat ya, kan seperti itu. Nah sekarang saya mau tanya Pak. Oh kok Pak Cak, waduh, seneng diceluk Pak ya Cak, pantes ta bos. Nah kalau melihat dari hal yang tidak kasat mata tadi, di sini tuh ramai, di sini tuh banyak aktivitas. Itu rata-rata yang kesini tuh yang malam-malam itu ngapain Pak? Istilahnya kalau bangsa seperti saya ini, Iya, makhluk manusia. Silaturahim, kenalan. Jadi saling silaturahim. Berinteraksi. Kalau yang kayak minta petunjuk, jaluk tombo, mertombo itu sering ada juga Pak di sini Pak. Banyak. Mereka kalau pengen misalnya kayak, waduh aku rematik gak waras sih, jajal golek tombo nang kene. Itu apakah ada syarat-syarat tertentu atau wis bapak
nyebur kah apa? Ada yang gitu, ada yang bilang ke saya, Pak, saya sakit ini, saya mau cari tolong, mau cari kompetisi dengan lantaran di sini. Kalau bawa bunga ya syaratnya bunga itu, kalau nggak bawa ya saya cukup dupa tiga biji. Tapi kalau membicarakan soal orang yang meminta kesembuhan di daerah ini, tempat inilah istilahnya, setelah orang tersebut meminta kesembuhan ke sini, rata-rata mereka kembali lagi atau hanya sekali tadi langsung sembuh? Tidak kembali, Pasti kembali lagi. tidak langsung sembuh tapi bertahap. Rata-rata berapa kali kembali baru bisa berefek sembuh? 3 kali. 3 kali, berarti 3 kali kesini langsung sembuh. Banyak yang gitu, judulnya itu Itu hanya untuk penyakit kronis atau macam-macam. macam-macam? Terus kalau kayak penyakit yang sangat kronis, misalnya belum ada jodoh, itu bisa atau enggak? Banyak. Mungkin dari teman-teman yang belum punya jodoh bisa langsung ke sini mungkin. Itu kita. Nanti kita bisa coba kayaknya. Kita nanti bisa coba, siapa tahu ada jodoh. Ya istilahnya itu kayak Kalau untuk istilahnya kalau itu mayoritas. mayoritas cari jodoh, Pak. Waduh. Jadi buat teman-teman yang bujang lapo atau yang ikut paguyuban bujang bisa ke sini. Bilang sama Cak Mat ya opo iki Cak Mat, aku kok gak ono iki. Fenomena minta-minta kayak gitu tuh gimana Mas? Apakah di sini tuh memang ada penunggunya yang itu loh kok ngene ada penunggu yang bisa mungkin jodohnya ketika terus mbek naik tak rumah tak nonton jodohnya gimana? Saya kan nggak mudeng nggak gitu-gitu Mas. Nah, jadi gini, kalau bisa saya jelaskan sedikit, mungkin kalau kita membahas jodoh dengan datangnya ke sini sebenarnya kalau dibilang apa ya, istilahnya kalau tempat ini bisa Membuka jodoh. membuka jodoh itu sebenarnya mungkin nggak terlalu misalnya nggak terlalu bisa untuk misalnya kan nggak terlalu bisa untuk mewujudkan lah. Cuman mungkin kalau saya lihat ada beberapa sosok ya, yang ikut andil di sana. Ikut andil dalam rangka pembukaan jodoh itu tadi. Iya. Jadi mungkin kalau seandainya di sana di sini tidak ada sosok tersebut, mungkin mitos itu nggak bakal muncul. Ada ini di sini tuh berarti ada sosok yang menjadi mak comblang, sosok beliau jodoh itu ada. Kalau saya katakan seperti itu ya. Waduh, Itu saya sendiri juga tertarik tadi setelah saya sendiri melakukan beberapa penelusuran sendiri. Ada sekitar tiga sosok perempuan, dan mereka ini istilahnya pakaiannya itu pakaian apa, kalau dibilang pakaian apa ya, pakaian gemben kerajaan, ya hampir seperti itu, bukan pakaian gemben, kayak kebaya. Jadi ada beberapa sosok yang sempat tadi saya lihat perempuan-perempuan seperti itu. Mungkin kalau dilihat mereka yang istilahnya yang membantu lah, istilahnya seperti itu. Tapi kayaknya kalau kita ngobrol terus bosen Pak. Gimana kalau kita jalan-jalan, kita telusur malam, jalan-jalan malam, nanti sambil dikasih tahu ini itu tempat, di sini tuh dulu tempatnya mandi, di sini tuh tempatnya tempatnya juga membersihkan diri atau apa. Ini loh yang paling kasihan di ini.
Monggo. Kali Tempur. Ketemunya air. pang-pang. Kepange air. Kali Tempur. Ini dikhususkan untuk ritualnya orang yang penyakitnya parah. Oh, ritual untuk yang penyakit-penyakit itu. Iya. Jadi ditempurkan di sini dengan syarat kembang setaman. Oh, dengan syarat kembang setaman. Dimandikan cuma 7 sewur. 7 cibuan. Nah, Mas Ayi, kalau untuk di sini tuh energinya seperti apa, Mas? Kalau saya lihat di sini lebih istilahnya lebih ramai daripada yang di depan tadi. Jadi kenapa dikatakan tempur, sebenarnya kan apa istilahnya, kalau dari filosofinya orang Jawa, tempur itu sebenarnya kan pertemuan antar poros. Jadi kalau istilahnya kayak apa ya, cabang dari apa, Sungai. cabang dari sungai. Jadi energi-energi yang berasal dari atas mereka pecah ketemunya di sini. Nah, di situ teman-teman ya, di situ itu ada sungai yang ngepang. Boleh disenteri tapi gak ketok. Ini mungkin kalau siang bisa dilihat. Jadi ini ada cabang. Sungainya bercabang. Mungkin nggak terlalu terlihat. Kita mungkin karena kondisi kita sendiri, kita berada di alam terbuka, jadi cahaya sangat-sangat minim. Tapi untuk energinya itu positif atau negatif, Mas, di sini, Mas? Di sini campur. Iya. Tinggal orangnya. Sesuai dengan namanya tadi ya. Dengan tujuannya orangnya, Mas, di sini, Mas. Sesuai dengan Buat tujuan. baik ya baik, buat jelek ya jelek. Selain kali ini, Cak Mat ya, Ya. tempat yang sering digunakan itu apa lagi? Di situ ada punden. Punden. Ya. Kita jalan-jalan ke Punden lagi nih. Ya. Oke, monggo. Karena ini sekarang kita berada di pundennya. Punden yang nomor 2. Berarti di sini ada pundennya berapa? 2 Dua punden. Di sini yang nomor 2, yang satunya di atas. di atas. Mungkin monggo. Nah, jadi kita sekarang ini berada di pundennya yang Nomor kedua. Ya. Nah, jadi ini teman-teman, ini bisa dilihat. Ini cukup besar juga, tapi ini sepertinya jarang digunakan ya, Pak ya, daripada yang di atas. Ini digunakan. Tapi kalau ada acara Jadi istilahnya nggak sesering yang di atas. soalnya di sini pundennya sudah dibongkar. Oh, udah dibongkar. Berarti tinggal Tinggal sisa-sisanya saja. Berarti ini bisa dikatakan sebagai petilasan kayaknya ya. Patung Ini Dewa juga, Siwa. nah, ini patungnya kita bisa shoot, bisa kita lihat. Ini ada patungnya. Patung Dewa Siwa dan Bisa ketangkap kamera nggak? bisa. Kalau untuk energinya di sini Ini sama yang kalau bawah kuat mana, Mas? ini kalau dari energi ini yang lebih lama, Sepuh, paling sepuh. bisa dikatakan seperti itu. Jadi jadi kalau dibilang ini masih menganut
kepercayaan Hindu-Buddha. Jadi sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, ini sudah ada dulu. Ada sosok penunggunya enggak? Kalau sosok penunggu sebenarnya ada, cuman sosoknya di belakang ini. Oh, di belakang pohon-pohon ini. Di belakang ini patung. Di belakang patung, di belakang ini ada pohon besar sekali ini, teman-teman. Sangat besar ini. Itu mungkin wujudnya seperti yang tadi katanya apa tadi? Yang jarang ditemui atau gimana? Kalau yang Korowongsonya dia beradanya ini. Jadi ini ada 3 sosok, 4 sosok sama apa? Sama yang Korowongso tadi. Jadi yang tiga cewek, ini ada 3 cewek. Bisa di-shoot? Mungkin kameramen bisa dapat nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh. Ini juga tempatnya mungkin nanti setelah kita pindah ke area sana mungkin nanti bisa di shoot. Jadi mereka sedang main air. Anu atus hitungan. Jadi mereka sendiri juga nggak terlalu nggak terlalu memperdulikan kedatangan kita. Jadi mereka asik Namanya sendiri. Masih dengan asik main air sendiri. lagi enjoy. Mungkin nanti setelah kita pindah jalan-jalan ke arah sana mungkin nanti bisa lebih dapat lah, bisa lebih bagus lagi. Monggo. Nah, ini gini Mas Ayi. Iya. Kan di sini itu punden utamanya. Nah, kira-kira itu kok sampai disebut punden utama itu secara tak kasat mata itu seperti apa Mas Ayi? Sebenarnya sih di sini nih kalau kita lihat secara dimensi lain sebenarnya bukan yang utamanya, cuman karena bersebelahan dengan tempat yang utama yang nggak terlihat, mereka lebih cenderung menamakan Nama saja gitu. Nama saja. Lebih enake gitu aja. Berarti aslinya di sini tuh ada sesuatu yang tersembunyi ya, Tersembunyi yang nggak boleh diungkap. yang tidak boleh diungkap ya. Ke siapapun nggak boleh diungkap. Oke, oke. Tapi gini Pak, kalau seandainya di sini kan juga sering digunakan untuk tempat-tempat ritual. Kebanyakan mereka yang melakukan ritual di sini, mereka datang perorangan atau mereka membawa sejaji. Kadang-kadang ada harus membawa sejaji sekian untuk kesini atau Enggak ada. nggak ada. Belum pernah di sini untuk harus ini. Enggak. Tinggal Dari hati. dari hati. Dari rasanya gimana rasa? Oh gitu. Jadi tidak ada tuntunan khusus harus istilahnya saya punya hajat ini. Habis itu konsultasi ke jenengan. Pak, saya punya hajat ini. Saya harus gimana? Soalnya gini, di sini leluhur kita itu nggak nyuruh orang nggak minta gitu loh. Di sini nggak minta. Tinggal kitanya sendiri gimana. Apa bawa dupa, apa bawa bunga, apa bawa apa-apa lah. Di sini tuh kalau saya dibilang itu gitu, tidak harus orang itu bawa ini, tidak harus gitu. Jadi tinggal rasulnya gimana. Oh, maaf ya, saya memotong ini. Saya sebagai orang awam itu bingung. Rasanya sejuk, tapi di bagian ini loh, belakang saya kok sejuk banget. Jadi gini, hawa sejuk kan sebenarnya di sini terpengaruh
karena tempat ini sering digunakan untuk ritual. Oh. Jadi ada energi khusus yang menyelimuti. Jadi jika kita lihat tempatnya tertutup semua, Oh, tapi dingin. iya, ini atas juga seng. Harusnya kan panas, tapi kok saya itu apa rasanya sejuk, Oh, asik. jadi tempat ini juga kalau dibilang ada sisi religiusnya lah. Ada sisi religiusnya. Mungkin kalau boleh tahu, ini di sini itu mungkin dulu tempatnya wong Semedi atau pendahulu kita Semedi itu atau mungkin dulu nggon sinaune wong-wong zaman biyen atau gimana, Pak? Ya ritualnya. Ritualnya di sini. Kalau ingin apa, menyampurnakan gitu, menyempurnakan. Untuk mendekatkan diri kepada penguasa di sini biasanya orang-orang. Ya, bukan di sini sih, sekitar sini. Enggak gitu. Bagaimana? Mendekatkan diri kepada Sang Yang Oh iya ya. Allah itu Heeh, kepada zat yang menciptakan kita, Pak. yang menghidupi. Hmm, Tapi ini apa kalau bisa dirasakan, jadi antara di sini dan juga yang di apa yang di bawah tadi itu apa ya, dari sisi apa istilahnya alam sekitarnya, atmosfernya itu beda. iya. Kerasa nggak dari Ya. kameramu, dari teman-teman yang ikut? Heeh. Jadi di sini sama di bawah itu beda. Adem kalau di sini rasanya, enak, tenang. Tapi di sini sering nggak Pak dibuat orang, maksudnya untuk mendapatkan wangsit ataupun lain dan sebagainya? Mungkin dibikin apa, dibuat tidur mungkin atau gimana? Kalau tidur di sini saya nggak boleh. Nggak boleh. Kalau setelah ritual tidurnya di musola di sana. Saya Oh, sudah di- Gazebo Gazebo tadi. kasih. Jadi nanti kalau dibuat tidur ada orang datang nggak bisa masuk kan. Kira-kira ada yang menarik lagi setelah di sini itu paling menarik di mana? Ya, mungkin dari Mas Ayi Kalau ada yang saya sih, menarik di mana, Mas? ini yang agak apa istilahnya, agak unik juga sih sebenarnya. Saya lebih tertarik ke area belakang. Area belakang, Jadi mungkin nanti kita turun, heeh, setelah turun nanti kita ke arah kiri lah, kiri kita, heeh. Belakang ini. belakang sana. Oh, belakang sana. Jadi di sana itu kalau bisa dilihat ada apa? Ada dua apa? Maksudnya ada dua tempat. Cuman kalau bisa dikatakan itu banyak orang nongkrong. Banyak orang nongkrong. Istilahnya kayak orang-orang apa ya? Kalau dikatakan orang-orang bukan kuno, cuman apa ya? Zaman-zaman dahulu lah. Jadi mereka kalau dikatakan Vintage. mungkin ya katakan seperti itu. Jadi kalau orang-orang kuno itu mereka banyak yang nongkrong di sana. Jadi ngobrol lah, banyak orang ngobrol. Jadi saya tahu setelah saya melakukan perjalanan ke sana juga istilahnya mereka ini apa ya? Kalau dibahasakan main lagi sini. Oh, gimana Cak Mat sebagai pemangku di sini, boleh ndak kalau ke sana? Ngomong Yuk kita jalan lagi. biar tahu, biar kenal. Kita akan kenalan. Sekarang berada di belakang dari apa? Punden yang utama tadi. Ini di sini bisa kita lihat ini banyak apa? Pak, Rimbun. di samping ini juga ini banyak aktivitas dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Ini bisa kita lihat ini nggak ada apa-apa sama sekali. Jadi ini ada apa? Kayak tempat duduk apa itu? Amben. Amben. Jadi ini banyak nongkrong, orang nongkrong. ini nongkrongan, Tempat nongkrongan. seneng deh kan. Mereka ngapain, Mas?
jika dilihat mereka nonton. Nonton kita. Iya, mereka nonton. Jadi kalau di alam mereka ini seperti tanah lapang. Tanah lapang. Jadi mereka nggak terhalang oleh pohon-pohon ini. Jadi di di tengah-tengah pohon ini tempat duduk. Mm-mm. Di sini tempat duduk tadi. Ini tempat segini. Jadi mereka nonton kita. Dari tadi mereka penasaran. Sejak kita Jalan-jalan tadi. sejak kita dari awal kesini mereka sudah penasaran. Cuman mereka nggak mau berinteraksi dengan kita. Berbeda dengan yang di Sendang tadi. di sini tadi. Tapi kalau mereka lebih ini istilahnya apa ya? Kayak pengen tahu lah. Sedangkan yang di Sendang tadi kan mereka nggak mau tahu Nggak mau tahu. apa yang sedang kita akan, mereka nggak mau tahu. Jadi mereka dengan kegiatan mereka sendiri. Tapi kalau yang ini mereka yang benar-benar ingin tahu apa sebenarnya yang kita lakukan di sini. Kayak rasanya kayak ada angin gitu Mas ya. Nah, Jadi kalau bisa didengar, kalau mungkin bisa nangkap seperti kedengaran suara orang gremeng. waduh. Bukan suara yang jauh. Suara dekat. Mungkin dari kameramen bisa nangkap. Jadi makhluk-makhluk tak kasat mata, makhluk-makhluk asal mereka lebih suka tempat-tempat yang seperti ini. Jadi terkesannya kotor, lembab, mereka lebih suka. Mungkin ada yang bisa diajak interaksi Mas Ai. Sebenarnya saya sendiri dari tadi juga berusaha untuk interaksi, cuman mereka malu-malu. Malu-malu. Berarti ini seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi gazebo yang besar dia ada di belakangnya ini. Belakang ini. Jadi Belakang yang musola. duanya di sini, yang satunya di sana. Gimana kalau kita jalan-jalan yang ke itu Sendang tadi yang katanya ada yang lagi bermain-main? Boleh kita coba untuk ekspor ke sana. Nah, kita sekarang sudah berada di Sendangnya ini. Kalau bisa dilihat, bawahnya ini sudah Bawahnya sudah air. sudah Jadi air ini sudah di Sendangnya ini. Saya sengaja angkat celana. Nah, untuk Mas Ayik kita kan udah ada di dekat Sendangnya Mas Ayik. Gimana energinya? Ini lebih dominan ke arah positifnya, cuman ada sedikit terkontaminasi dengan energi negatifnya juga, tapi dengan skala yang nggak terlalu mempengaruhi lah. Mungkin hasil dari residual orang-orang yang melakukan pembersihan di sini sepertinya. Jadi ini kebetulan kita kedatangan Bapak Nanang. Monggo Bapak Nanang. Pak Nanang. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Teman-teman Jalan 13. Pak Nanang, lagi-lagi Pak Nanang. Pak Nanang sebagai pelaku jaranan katanya pernah manggung di sini Pak Nanang ya. Ya, kita pernah manggung di sini bersama-sama dengan Cakmat Cakmat. Tunas Muda. Jaranan Tunas Muda namanya ya. Kalau STJ-nya, kalau di sini manggungnya jadi penarinya. Jadi Cakmat. penarinya, jarannya. Jarannya. Selama pertunjukan jaranan itu pernah terjadi sesuatu atau enggak Pak Nanang? Selain daripada kesurupan. Kalau selain daripada kesurupan, kalau saya kan nggak begitu ya. Ya ada lah sedikit-sedikit, seperti kadang-kadang ada rasa ngeri, itu ada. Tapi kalau andai kata ada yang kesurupan saat pertunjukan, kebanyakan dari dari yang orang yang kesurupan ini larinya kemana?
atau hanya berputar-putar di atas, atau mungkin ada satu tempat yang dituju? Enggak cuman tempat di situ aja. Di Punden. Di Punden saja. Iya. Oh, yang kedua tadi. Iya. Iya. Nah, Cuman ke itu sana Pak. itu melakukan ritual sembahyang rata-rata. Tapi di sana sembahyang. Istilahnya kalau bosok kita ini sembahyang. Tapi kalau di situ tapi minta dupa kepada saya. Gitu. Yang di Seperti- Punden yang kedua tadi ya, yang bekasnya Punden tadi. Iya. Istilahnya kalau sembahyangnya orang Hindu. Pak Nanang. Iya. Kan pemain jaranan kan nggak melulu lelaki Pak Nanang, banyak gadis-gadisnya. Iya. Nah, pernah ada nggak yang cewek-cewek itu habis di sini terus jodohnya datang, atau yang lelaki, atau Pak Nanang sendiri? Ada yang baru main di sini dulu namanya Fani, terus nikah Sampai nikah sekarang. sampai nikah sekarang. Langsung payu. langsung payu. Iya. Waduh, ya mau Pak saya Pak kalau ketularan kayak gitu Tapi Pak. kebanyakan masih pelajar. Pelajar, Penarinya Pak Nanang Kalau pelajar. penari saya masih Pelajar. pelajar semua. Gadis-gadis muda Pak Nanang ya. Ya, gadis-gadis muda. kalau mungkin gak pelajar sudah gak ada penarinya Pak Nanang. Sudah Sudah Laku kalau semua. Sudah laku semua. libur. laku semua. Nah, kalau Pak Nanang sendiri selama main di sini atau selama jalan-jalan di sini tuh pernah terjadi sesuatu enggak Pak Nanang? Kalau saya sendiri tidak. Kalau anak-anak, ya anak wayang saya kadang-kadang itu merasakan. Merasakan apa Pak? Merasakan setelah yang pertama ada namanya Heru itu. Pulang dari sini katanya ada diikuti pocong gitu loh. Kok jahat ngikut-ngikutin? Enggak, itu memang masuk ingin ikut di Paguyuban. Oh, ingin ikut di Satrio Turonggonya Pak Nanang? Iya, enggak jahat itu. Oh, Ingin berarti menyatu nyengkuyung kesenian di situ. oh pengen ikut pertunjukan. Iya. Wah, ini berarti jaranannya Pak Nanang banyak yang tak kasat mata ini. Hampir semua. Hampir Mayoritas mayoritas tak kasat mata jarane pelaku dhewe Pak nggih. ketip dhewe macam jalan kerjakan. Untuk sosok yang tadi sempat dibicarakan, yang katanya ada putri, yang katanya ada apa itu tadi? Yang Nah, kalau mangsanya juga ya. Mm-mm. Nah, ini bisa kita explore. Mungkin kalau kamera bisa agak ke sini. Untuk yang sosok dibicarakan tadi itu gimana? Nah, jadi ini sosoknya di sini ini. Ini yang sosok hampir seperti silumannya yang ini. Ini dari tadi kita di sini. Jadi dia nggak gerak. Kameramen dapat nggak? Terus yang seperti saya katakan seperti perempuan tuh ini. Yang satu Menggampangkan gitu. ini satu, ini dua, yang ini tiga. Putri. Itu putri memang penunggu sini atau gimana itu Mas Ayu? Kalau dikatakan penunggu sini sepertinya bisa dikatakan seperti itu, tapi kalau dilihat lebih jauh sepertinya bukan, cuman mereka seperti apa istilahnya, kalau dikatakan dalam bahasa kita itu apa ya, seperti sesepuh yang ada di sini. Sesepuh. Ya kan, sesepuh yang ada di sini mereka ngundang. Jadi mereka dipekerjakan untuk membantu hajat sih. Oh, istilahnya itu prajuritnya. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi yang mempunyai tempat ini, istilahnya tuan rumahnya, dia mengundang tiga sosok ini tadi untuk datang ke sini. Jadi dengan pasnya sendiri-sendiri penggawaannya. Oh, Jadi kan dahulu sebelum tempat ini benar-benar ramai, seramai seperti sekarang,
sosok yang apa istilahnya yang menempati ini, dia tahu kalau tempat ini bakalan ramai. Nah, setelah dia tahu, dia memanggil beberapa sosok tadi beberapa sosok tadi untuk membantu hajat orang yang di sini. Jadi setelah tempat ini ramai, bukan dia yang mengerjakan tapi yang pembantu-pembantunya sosok yang ini tadi yang membantu. di bidangnya masing-masing. Seperti saya ini sama Anda ini di bidangnya masing-masing. Bidangnya masing-masing. Kalau boleh tahu itu masing-masing itu tugasnya apa atau sama semua? Ya enggak. Beda-beda. Kalau sampai nonton di penggawaan itu bagian sekretaris, Oke. ya bagian nyatet, komputer kan ngono Mas. Oh, berarti 3 itu punya ability, kemampuan sendiri-sendiri ya. Kalau untuk yang katanya apa tadi yang kalau ngomong Iya. tadi. itu kok kayaknya menarik gitu. Karena sebenarnya sih dia ini lebih cenderung ke hal yang bersifat negatif. Oh, Cuman kalau dia ini sepertinya dulu dia yang ambil apa ya, yang berhubungan dengan peristiwa yang pernah ada di sini. peristiwa zaman dahulu Mas ya. Kalau dibilang dahulu enggak juga, cuman beberapa tahun belakangan. Ikut andil. Iya, dia ikut ambil. Itu termasuk temennya yang punya rumah sini atau enggak? Bukan. Lebih ke apa ya kalau dibilang ini? Mungkin bersifat seperti peliharaan lah. Hewan peliharaan. Tapi didatangkan orang di sini rasan tak kamu pulang ke tempatnya gitu. Itu ada hubungannya sama jaranan-jaranan Enggak. sama bareng-bareng enggak ada. Ini pohon randu sepertinya ya. Ini bukan sih? Mana? Ini. Ini ringnya Mas. Ini ringin. Epek. Besar itu. Iya. Itu hampir mati. Saya urut aja. Setelah itu saya urut. Jadinya sudah kering. Jadi teman-teman ya di sini ternyata itu memang ramai ternyata. Meskipun saya enggak tahu ya, saya dibilangin ini tadi. Di sini ramai, ada banyak aktivitas yang terjadi. Nah, selain di sini yang mitosnya bisa untuk menyembuhkan penyakit, untuk memperlancar jodoh, di sini tuh layak juga dikunjungi karena kalau siang dilihat itu airnya jernih sekali, tempatnya juga sejuk, enak. Kalau untuk tiketnya ada enggak Pak di sini? Ada cuma apa itu? Parkir. Kalau Parkir. pengen wisata di sini ya mau enak wes, gak usah bondo wakeh, budal, Nggak bisa pakai mahal. nggak mahal, bisa menikmati pemandangan yang sejuk. Lokasinya di mana? Di Meneplok. Ngeneplor, Kecamatan Karangploso, Pak nggih. Mungkin penelusuran kita cukup sampai di sini, Mas. Iya. Mungkin nanti next time kita mungkin ada episode yang lebih seru lagi. Ya, nantikan saja di Jalan 13, jalanmu bukan jalanku.